Halo. Shalom, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan proses konseling keluarga. Saya Tania Stefani sebagai konselor. Saya Delvianti sebagai ibu. Saya Tiara Roma sebagai kakak pertama. Saya Femi sebagai adik ketiga. Saya Agneti Palina sebagai konseling. Saya Salmon sebagai pengamat. Saya Agnes Tiratetigo sebagai kameramen. Dan saya Veronica sebagai anak terakhir. Selamat menyaksikan. Pagi Bu. Selamat pagi Arnia. Ya Bu. Oke. Salam kenal, selamat masuk. Kasih Bu. Gak apa-apa duduk aja. Enggak apa-apa Bu. Silakan nanti dari sana saya di sini. Kasihan Bu. Ya. Selamat sore Arni. Boleh Bu. Ya gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Sehat ya, tadi dari mana? Dari kampus Ibu. Oh dari kampus. Sudah semester berapa Arni sekarang? Sudah semester 6 Ibu. Oh semester 6 mau KKN ya? Iya Ibu. Oh kapan pergi KKN? Rencana bulan depan Ibu. Oh bulan depan, sebentar lagi ya? Iya Ibu. Oke. Nah Arni tadi di sini sama siapa? Sama teman Ibu, tapi dia dengan kelas. Oh dia menunggu di luar ya? Iya Bu. Oh ya nggak apa-apa ya. Oke jadi sekarang bisa kita langsung mulai ya? Bisa Ibu. Oke jadi saya berterima kasih sebelumnya Arni mempercayakan untuk datang kepada saya. Jadi sekarang Arni boleh menceritakan apa masalah Arni sehingga Arni datang kepada saya untuk mau membantu Arni untuk menyelesaikan masalahnya. Bisa diceritakan masalahnya ya? Bisa Ibu. Oke silakan. Ya di sini Bu, saya punya masalah dalam keluarga Bu. Tentang orang tua saya, kan dulu ya saya itu memiliki keluarga yang harmonis atau cemara Bu, tapi beberapa waktu bapak saya pergi bekerja dan pada saat bapak saya pergi bekerja dia harus tinggal di tempat kerjanya dan di sana mungkin ada hal lain yang dia lihat sehingga dia sudah jarang pulang ke rumah Ibu, dan ternyata hal yang membuat dia tidak jarang pulang ke rumah itu karena sudah ada wanita lain begitu Bu. Jadi dari hal ini membuat ibu saya untuk bercerai dengan bapak saya. Jadi bapak saya dan ibu saya bercerai karena hal itu Ibu. Seperti itu ya, makanya bercerai karena perselingkuhannya. Ya. Sekarang kan nih tinggal sama siapa? Sendiri Bu, karena mama saya sudah tidak tinggal bersama saya dan bapak saya pergi bersama yang selingkuhannya Bu. Tapi hanya tidak ditinggalkan oleh mama kan? Tidak Bu. Oh, Ani berapa bersaudara? 4 Ibu. 4 ya. Nah dari masalah ini, kira-kira apa ya masalahnya ke Ani? Maksudnya mengakibatkan apa ke Ani? Misalnya kayak Ani dulu orangnya sangat ceria, sekarang sudah tidak. Ya kalau ke Ani sendiri bagaimana? Ibu, tentu dari masalah ini membuat mental saya itu kayak berbeda dari teman-teman. Saya juga bilang percaya diri Bu, dan biasa kalau saya melihat teman saya yang mempunyai keluarga yang utuh atau mereka sedang jalan-jalan, saya kadang iri Bu, karena saya beranggapan kenapa saya tidak bisa di posisi mereka, kenapa orang tua saya harus berpisah Bu. Terus kalau itu dari Arni ya, karena Arni kan 4 bersaudara, berarti masih ada 3 saudaranya. Kira-kira kalau ke saudaranya sendiri, dari masalah ini apa yang berakibat ke mereka? Kalau untuk saudara saya, khususnya yang kakak pertama itu Bu, lebih memilih diam. Adik-adik saya juga pun begitu Bu, mereka diam terhadap masalah ini. Jadi kayak mereka itu membentangi Bu. Dan pastinya Arni mau ya keluarganya untuk kembali. Iya Bu. Oke baik, saya sudah tahu masalah Arni. Jadi untuk proses konseling selanjutnya kita akan melakukan konseling keluarga. Jadi apakah saudara Arni siap kalau kita melakukannya dengan melibatkan keluarga saudara Arni, mulai dari mama, bapak dan saudaranya? Apakah siap? Siap Ibu. Oke siap ya, jadi silakan pulang ke rumah komunikasi sama keluarganya bahwa kita akan melakukan proses konseling yang kedua untuk menyelesaikan untuk masalah ini, dan terserah saudara Arni mau pilih yang mana. Saudara Arni mau saya datang ke rumahnya atau saudara Arni yang datang ke sini bersama keluarganya. Kira-kira
saudara Arni pilih yang mana? Mungkin boleh Bu kalau ibu yang datang ke rumah karena kami tuh susah kalau harus berangkat semuanya Bu, jadi mungkin bisa Kak Ibu yang datang ke rumah. Oke, baik, jadi saya akan ke keluarga saudara nih ya. Jadi boleh ya minggu depan saya ke sana. Silakan komunikasi dengan keluarganya bahwa akan ada konselor yang datang. Baik Ibu, bisa Bu. Oke, baik. Jadi habis ini Arni mau langsung pulang. Masih ada kelas lagi Bu. Oh, semangat ya Arni. Terima kasih Bu. Oke, jadi sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Ya Bu. Oke, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu, saya pamit dulu Bu. Iya, Arni, silakan. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Hati-hati ya. Terima kasih Bu. Jadi begini Mak, itu hari saya ketemu dengan konselor di kampus dan saya menceritakan masalah keluarga kita. Menurut Mama, apakah itu tidak masalah atau bagaimana? Apakah Mama setuju dengan keputusan saya? Jadi rencana hari ini konselor itu akan datang di rumah kita. Jadi kalau misalnya konselor menanyakan tentang permasalahan, boleh Mama menceritakan semua yang Mama alami, begitu juga dengan kakak dan adik, supaya masalah keluarga kita ini cepat terselesaikan. Bagaimana dengan kakak sama adik? Iya ada. Kasih. Selamat sore. Mungkin sudah itu penterjemahannya. Selamat sore Bu. Mari. Bu, mari masuk Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat sore. Sore Bu. Silakan dulu Ibu duduk. Oke, terima kasih. Bu, jadi ini keluarga saya Bu, ini mama saya dan ini adik saya yang terakhir dan ini yang ketiga dan ini kakak pertama saya. Ini kakak pertama ya Allah. Ibunya Arni ya halo. Halo adiknya ya, adiknya ya. Kakaknya ya halo. Selamat sore semuanya. Oke. Jadi Arni sudah jelaskan ya tujuan saya untuk datang ke sini. Sudah. Oke, jadi kalau minggu yang lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan Anak Arni untuk membahas masalahnya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Arni sendiri yang datang kepada saya karena ada sebuah masalah yang sedang dihadapinya ya. Dan tentunya keluarga ini semuanya menghadapinya ya. Oke, jadi saat proses konseling itu Arni dari pribadinya sendiri dia sudah menceritakan bagaimana perasaannya tentang masalah ini, bagaimana dia menghadapi masalah ini dan apa akibatnya. Apakah boleh karena kita akan melakukan konseling keluarga, apakah bisa kalau semuanya menceritakan apa yang dialaminya atau apa yang dirasakan dari masalah ini supaya proses konseling keluarga kita juga berjalan dengan baik. Dari saya bisa. Oke, yang lainnya ada bisa ya. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam proses konseling, saya mau tanya satu-satu, mulai dari ibu dan adik-adik, apa yang diharapkan dalam proses konseling ini setelah selesai, karena tidak mungkin kita hanya melakukan proses konseling tanpa ada hasilnya. Jadi boleh saya mendengar apa yang diharapkan dari ibu dan adik-adik? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu, apakah bisa dijamin bahwa permasalahan keluarga kami ini bisa dijamin tidak akan diceritakan kepada siapa-siapa? Oke, baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Seperti yang Arni sudah ketahui bahwa saya adalah seorang konselor dan kita orang konselor juga itu mempunyai kode etik, Bu. Jadi rahasianya tentunya akan terjaga karena salah satu yang dituntut dari kami seorang konselor adalah menjaga rahasia. Jadi tidak akan pergi menceritakan masalah orang ke orang lain. Jadi saya jamin masalah kali ini apa yang kita bahas dalam proses konseling kali ini tidak akan keluar dari tempat ini. Oke, jadi saya kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Mungkin mulai dari Arni dulu. Kalau harapan saya Bu, dari masalah ini saya berharap supaya saya bisa berdamai dengan masalah yang sudah terjadi dan tidak menidendam kepada bapak saya, supaya perkuliahan saya ke depan itu berjalan dengan baik, karena jujur dari masalah ini membuat saya juga kurang konsentrasi untuk melakukan perkuliahan Ibu. Jadi saya berharap dari masalah ini, setelah proses konseling ini kami semua berdamai dengan masalah dan
tidak ada dendam lagi dalam keluarga, Bu. Oke, kalau dari Ibu sendiri? Tentunya kalau dari saya sendiri Bu, saya berharap anak-anak saya bisa berdamai dengan masalah yang ada dan tidak memiliki dendam dalam hatinya kepada bapak sendiri. Oke, kalau dari kakak sendiri apa yang diharapkan? Ya, kalau dari saya bisa berdamai dengan masalah. Oke. Ya, kalau dari adik sendiri apa yang diharapkan dari proses konseling ini? Kalau menurut saya berharap semoga mama saya tidak terlalu memikirkan permasalahan ini dan tidak merasa cemas memikirkan semua hal yang sudah terjadi. Oke, baik. Oke, jadi saya sudah mendengarkan semua harapannya. Jadi sekarang kita langsung masuk saja. Boleh silakan mulai dari Ibu dulu untuk menceritakan apa yang dirasakan dari masalah ini. Baru nanti ke kakak, baru nanti ke adik. Karena kalau dengar dari Ani bahwa dari masalah ini dia terbebani. Kalau dari Ibu sendiri silakan diceritakan apa yang Ibu alami setelah masalah ini terjadi. Ya, kalau dari saya sendiri Bu, saya tentunya sangat merasa kecewa kepada Bapak karena Bapak selama ini adalah Bapak yang setia, yang selalu bertanggung jawab dan selalu mendidik anak-anak dengan baik, dan tentunya saya sangat kecewa dan sangat marah karena Bapak memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya. Oke, jadi dulunya Bapak adalah orang yang sangat setia dan memperhatikan anaknya. Kalau dari adik kakak sendiri apa yang dirasakan? Ya, dari saya tentunya sangat kecewa dengan Bapak. Oke, kalau dari adik sendiri apa yang dirasakan dan setelah kejadian ini mengakibatkan apa ke adik? Ya, kalau saya pribadi ya pasti sangat kecewa lah atas masalah yang terjadi karena bapak saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam mendidik kami. Dan setelah kejadian itu saya sangat iri kepada teman-teman saya karena mereka memiliki keluarga yang utuh. Oke, tentunya juga kecewa dirasakan oleh semuanya termasuk ada yang paling kecil ya. Oke, baik, saya sudah mendengar harapannya, saya sudah mendengar bagaimana perasaannya, bagaimana kecewaannya, dan semuanya tentunya mempunyai rasa kecewa. Nah, kita perlu tahu bahwa setiap manusia pasti mempunyai masalah. Tidak ada manusia yang tidak lepas dari masalah, dan Tuhan memberikan kita masalah pasti Tuhan sudah tahu bahwa kita mampu melalui masalah itu. Arni mau supaya fokus kuliah, ada juga mau fokus belajar, dan semua, bahkan ada yang iri melihat teman-temannya karena memiliki keluarga yang lengkap. Dan tentunya kalau kita mau berdamai dengan masalah ini, kita harus menerima masalah ini. Oke? Jadi apakah semuanya siap menerima masalah ini dan siap menghadapinya? Ya, tentunya harus siap ya, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Semuanya masih mempunyai saudara, masih ada Arni masih mempunyai adik masih mempunyai kakak, Mama masih mempunyai anak-anak. Jadi ciptakan keluarga yang bahagia dari situ walaupun tidak ada bapak, karena kita tidak tahu bapak sadar kapan dan bapak akan kembali ke keluarga ini kapan. Arni dan Ade yang sedang dalam bangku sekolah dan perkuliahan mau supaya tetap fokus walaupun ada masalah ini. Jadi seharusnya Arni terus fokus dan Ade terus fokus dan buktikan bahwa Arni dan Ade masih bisa melanjutkan sekolah walaupun tidak ada bapak, karena penyesalan bapak juga akan ada nantinya di saat Arni dan Ade bisa sukses tanpa ada bapak yang mendampinginya, karena itu adalah suatu penyesalan terbesar ketika orang tua tidak bisa mendampingi anaknya untuk sukses. Jadi tetap semangat, tetap fokus, tidak perlu iri ke teman-temannya karena masih punya keluarga yang lain. Tetap ciptakan keluarga bahagia dengan keluarga yang masih ada. Dan rasa kecewanya sama bapak pun ya perlahan dihilangkan, karena mau bagaimanapun bapak adalah tetap bapak,
Ani dan adik-adik, dan mama kan juga sudah punya anak dari bapak luar biasa cantik-cantik, jadi itu semua harus tetap disyukuri. Jadi sebaiknya jangan punya dendam ke bapak lagi. Selama ini kan juga punya bapak juga sudah mendidik anak-anak ibu ke menjadi lebih baik. Jadi itu yang perlu disyukuri, walaupun sekarang bapak sudah lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan membuat anaknya kecewa. Jadi sekarang Ani kedepannya apa yang harus dilakukan? Kalau untuk ke depan Bu, mungkin saya akan lebih fokus untuk kuliah, dan saya akan membuktikan bahwa mungkin Bapak tidak bersama kami lagi, tapi saya bisa sukses karena tujuan kami itu untuk membahagiakan Mama, karena mungkin Bapak sudah tidak akan kembali ke kami, tapi kami masih ada Mama yang harus kami bahagiakan, dan masih ada adik kami yang masih kecil yang harus kami tuntun ke depan Ibu. Oke, kalau dari mama sendiri bagaimana ke depannya? Kalau dari saya sendiri Bu, saya akan lebih fokus kepada anak-anak untuk mengurusnya, terutama dalam masa kuliah dan juga sekolah mereka. Saya akan lebih fokus kepada mereka. Oke, kalau dari adik yang masih sekolah bagaimana? Kalau saya akan lebih fokus sekolah, dan saya akan buktikan ke teman-teman saya kalau saya bisa sukses walaupun saya memiliki keluarga yang tidak utuh. Oke, semuanya sudah mengatakan dan mengungkapkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi silakan dilakukan dan coba untuk perlahan menghilangkan rasa dendam itu ya. Oke, jadi semuanya sudah mengambil keputusan apa yang akan dilakukan ke depannya. Dengan itu maka berakhir pula proses konseling kita saat ini. Tapi saya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya setelah mengungkapkan apa yang selama ini dirasakan dan sudah mengambil keputusan untuk apa yang dilakukan ke depannya? Bagaimana perasaannya? Ya, tenangnya Ibu, tenang. Kalau Arni? Merasa lega Bu, karena hal yang selama ini saya pendam akhirnya saya bisa ungkapkan Bu. Oke, semuanya sudah enak? Iya. Oke, ya, jadi syukur kalau dalam proses konseling ini yang kita lakukan semuanya sudah memiliki perasaan yang lebih enak. Jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kalau masih ada yang ingin kedepannya, kalau masih ada yang ingin mau diceritakan atau ada masalah lagi, tidak masalah, silakan datang kepada saya. Saya selalu terbuka untuk orang-orang yang mau saya bantu untuk mendengar ceritanya. Oke Bu, terima kasih. Ya. Jadi mungkin saya akan segera pamit juga karena masih ada kegiatan yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Oke, jadi saya pamit ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, adek, kasih Bu. Ya, oke. Nanti saya antar Bu. Ya baik, sekian video dari kami kelompok 3. Tuhan Yesus memberkati. Dah.